Di dunia percintaan saat ini, bukan cuma pria yang harus ambil langkah duluan. Wanita juga punya standar dan keinginan mereka sendiri. Jadi gimana sih caranya kamu bisa jadi pria yang bukan cuma menarik perhatian mereka, tapi juga bikin mereka pengen ngejar kamu? Tenang, ini nggak berarti kamu harus berubah jadi orang lain. Yang penting kamu kembangkan diri dan tunjukin kualitas terbaik kamu dengan cara yang tulus dan menarik. Di video kali ini, aku bakal ngajak kamu lihat prinsip-prinsip dari filsafat Stoik, pemikiran kuno yang bisa bantu kita hidup lebih bermakna dan utuh. Aku akan kasih panduan gimana cara bikin kesan bagus dan menarik hati wanita lewat mengendalikan emosi, sabar, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kamu. Mari kita bongkar 10 rahasia supaya kamu nggak cuma menarik perhatian wanita, tapi juga bikin mereka pengen selalu ada di sisi kamu, membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Kalau kamu merasa topik ini menarik, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video keren berikutnya. Dan yang paling penting, aku pengen dengar pendapat kamu di kolom komentar. Entah itu pandangan kamu tentang cara ini atau pengalaman kamu pakai filsafat Stoik dalam hubungan. Diskusi kita akan bikin kita semua terus berkembang dan belajar bareng. Sekarang, mari mulai perjalanan buat nemuin dan kembangin versi terbaik dari dirimu. Nomor 1, kendalikan emosimu. Ketika kamu mulai suka seseorang, wajar banget kalau kamu jadi menempatkan dia di atas segalanya. Itu memang nalurimu, tapi sayangnya ini bisa jadi bumerang. Wanita biasanya kehilangan minat kalau merasa kamu terlalu bersemangat atau terlalu bergantung sama perhatiannya. Jadi coba deh, jadi pusat duniamu sendiri yang tenang dan terkendali. Bayangin, kamu baru ketemu seseorang yang benar-benar kamu suka. Secara alami, kamu pasti pengen ngasih perhatian lebih dan menjadikannya sumber kebahagiaan utama. Tapi justru itu yang sering bikin gagal. Kalau kamu terlalu mengekspresikan emosi dan bergantung sama dia buat bahagia, tanpa sadar kamu ngasih sinyal kalau kamu terlalu tergantung. Jadinya kamu kelihatan kurang menarik karena terkesan nggak punya pilihan lain dan terlalu berharap dia yang ngejar kamu. Makanya, penting banget buat tetap jaga rasa misteri dan kemandirian. Jangan sampai dia menguasai hatimu atau jadi satu-satunya alasan kamu bahagia. Cari kebahagiaan dan kepuasan lewat kegiatan yang kamu suka dan minat pribadimu. Tunjukkan kalau dia bukan satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Kamu bisa jalan-jalan sama teman, terus fokus sama perkembangan diri sendiri. Kalau dia lihat kamu punya hidup yang seru dan memuaskan tanpa harus bergantung padanya, dia pasti makin tertarik sama kamu. Misalnya, kamu suka hiking atau main alat musik, tetap lakuin itu dan ceritain dengan santai. Saat dia tahu kamu punya minat dan hidup yang nggak cuma berputar soal dia bakal mulai lihat kamu sebagai sosok yang berharga dan punya banyak pilihan. Selain itu, mengendalikan emosi juga berarti nggak gampang bereaksi secara impulsif. Kalau dia tiba-tiba batalin kencan atau lama balas pesan, jangan langsung marah atau kesal. Lebih baik tanggapi dengan tenang dan pengertian. Stabilitas emosional kayak gini bikin kamu menonjol karena kamu nggak gampang terombang-ambing sama keadaan. Wanita memang suka pria yang kuat dan tahan banting secara emosional. Mereka ingin seseorang yang tetap tenang saat situasi sulit datang dan nggak gampang patah semangat. Dengan menerapkan prinsip Stoik ini, kamu nggak cuma jadi lebih menarik, tapi juga menunjukkan kalau kamu punya karakter dan kedalaman. Singkatnya, kendalikan emosi itu bukan berarti jadi dingin atau acuh, tapi jaga ketenangan hati dan tunjukkan kalau kamu pribadi yang seimbang. Ketika dia lihat kamu stabil secara emosional dan punya banyak sumber kebahagiaan, dia bakal mulai anggap kamu hadiah yang layak diperjuangin. Perubahan pandangan ini bisa bikin dia jadi lebih hormat dan kagum sama kamu. Ingat ya, wanita tertarik sama pria yang punya banyak pilihan dan memancarkan rasa percaya diri serta stabilitas emosional. Kalau kamu bisa kuasai emosimu, kesempatan untuk dia yang ngejar kamu akan lebih besar dan situasi jadi lebih menguntungkan buat kamu. Nomor 2, tetap setia pada nilai-nilaimu. Sebagai seorang Stoik, aku percaya penting banget buat kamu terus berusaha jadi versi terbaik dari dirimu dengan fokus pada tujuan dan ambisi yang kamu punya. Komitmen untuk terus berkembang ini nggak cuma bikin hidup kamu lebih bermakna, tapi juga bisa mengubah cara dia memandang kamu dalam hubungan. Coba bayangin, kalau kamu nggak punya ambisi dan nggak kerja keras, gimana ya kesannya buat dia? Wanita biasanya tertarik sama pria yang punya tujuan jelas dan etos kerja yang kuat. Kalau kamu selalu tersedia dan ngabisin semua waktu cuma buat dia
Bisa jadi dia mikir kamu kurang ambisi atau malah malas. Padahal, sifat malas itu bukan sesuatu yang maskulin dan bisa bikin ilfeel. Sebaliknya, pelajari cara buat prioritaskan karier dan pengembangan diri kamu. Ini bukan berarti kamu harus cuek atau kerja non-stop 24 jam sehari, tapi soal keseimbangan. Biarkan dia tahu kalau kamu serius dengan pekerjaan dan tujuan kamu, tapi juga nggak lupa luangin waktu buat dia. Keseimbangan ini justru bikin dia merasa punya tempat khusus dalam hidupmu. Dengan hidup sesuai nilai dan nunjukin kamu pria yang punya tujuan dan ambisi, secara alami kamu bakal jadi lebih menarik. Wanita suka pria yang tahu apa yang dia mau dan berani kejar itu. Mereka kagum sama keteguhan, kekuatan, dan kemampuan kamu menyimbangkan antara kerja dan kehidupan pribadi. Hidup sesuai nilai juga berarti kamu nggak gampang kompromi soal prinsip, walaupun ada tekanan. Misalnya, kalau kejujuran adalah nilai utama kamu, selalu jujur dalam setiap interaksi, meski kadang sulit. Konsistensi ini bikin kepercayaan dan rasa hormat tumbuh. Saat dia lihat kamu teguh sama nilai itu, dia bakal lebih menghargai dan merasa aman bersamamu. Selain itu, disiplin juga jadi bagian penting dari hidup sesuai nilai. Seorang stoik itu belajar mengendalikan diri dan tahan banting. Tunjukkan kalau kamu bisa hadapi tantangan dengan kepala dingin dan keteguhan hati. Baik itu masalah di kerjaan atau kehidupan pribadi, kemampuan untuk tetap fokus dan tenang pasti bikin dia terkesan. Jangan lupa, terus berkembang itu juga penting. Terus belajar hal baru, jaga kebugaran, atau tekuni hobi yang bikin hidup kamu makin bermakna. Ini bikin kamu jadi pribadi yang lengkap dan hubungan kalian tetap seru dan menarik. Ajak dia juga untuk ikut tumbuh bersama, saling berbagi passion. Pertumbuhan bersama ini bikin koneksi kalian makin dalam dan penuh kekaguman. Singkatnya, jalani prinsip stoik dengan setia pada nilai-nilai kamu. Usahakan jadi versi terbaik diri sendiri, prioritaskan tujuan, tapi jangan lupa kasih dia ruang khusus dalam hidupmu. Keseimbangan ini bikin dia makin menghargai dan bahkan mengejar kamu karena melihat kamu punya kombinasi unik antara ambisi dan perhatian. Dengan hidup sesuai nilai, kamu gak cuma menarik wanita yang menghormati dan mengagumi kamu, tapi juga membangun fondasi kuat buat hubungan yang awet dan bermakna. Nomor 3, berhenti cari validasi. Aku tahu sering banget kita sebagai pria terjebak dalam kebutuhan untuk terus-menerus cari validasi dari orang lain, apalagi dari wanita yang kita suka. Kadang kita sampai berusaha keras bikin dia terkesan supaya dia suka sama kita, tapi ini justru bisa bikin harga diri kita malah turun. Ingat ya, kamu bukan di atas panggung buat tampil dan menghibur orang lain. Kamu juga bukan sumber hiburan buat dia. Dalam filosofi stoik, menjaga harga diri dan ketenangan batin itu sangat penting. Kalau kamu terus-terusan nyari pengakuan dari luar, kamu bakal kehilangan kendali atas emosi dan kebahagiaan kamu sendiri. Bayangin deh kamu lagi kencan dan berusaha banget bikin dia ketawa terus atau setujuin semua yang dia bilang supaya dia makin suka. Justru itu malah bikin kamu kelihatan terlalu butuh dan kurang percaya diri. Sebaliknya, coba deh pakai pola pikir stoik. Jadi diri sendiri, percaya diri, dan nyaman tanpa harus selalu minta persetujuan orang lain. Wanita justru suka sama pria yang stabil dan punya rasa percaya diri yang kuat. Mereka nggak pengen kamu setuju terus sama semua omongan mereka, karena itu malah nunjukin kamu kurang punya kekuatan diri. Mungkin ini terdengar paradoks, tapi sebenarnya wanita pengen menang. Mereka pengen kamu jadi pria yang hormatin diri sendiri dan teguh sama prinsip. Ingat nggak waktu kamu ngobrol sama seorang dan nggak selalu setuju sama apa yang dia bilang, tapi kamu tetap jujur dengan sopan? Keaslian itu menarik banget karena nunjukin kamu nyaman dengan siapa kamu dan lebih menghargai hubungan yang nyata daripada sekadar cari persetujuan. Untuk mulai bangun pola pikir ini, coba latih kesadaran diri dan refleksi. Fokus pada tujuan dan hal-hal yang kamu cintai. Saat kamu benar-benar hidup untuk dirimu sendiri, kamu bakal memancarkan kepercayaan diri alami yang sulit ditolak. Wanita tertarik sama pria yang punya rasa diri kuat dan gak bergantung pada pengakuan orang lain. Ini berarti kamu melakukan hal-hal yang bikin kamu percaya diri dan bangga, tanpa harus menunggu komentar atau pujian dari orang lain. Misalnya ngejar hobi, capai target pribadi, atau habiskan waktu dengan teman dan keluarga yang mendukung. Ketika kebahagiaan dan harga diri datang dari dalam diri kamu sendiri, kamu nggak akan sibuk cari-cari dari luar. Selain itu, disiplin diri juga penting banget.
Dengan menetapkan batas dan pegang teguh prinsip, kamu nunjukin bahwa kamu punya kontrol dan integritas yang bikin kamu makin menarik. Wanita menghargai pria yang tahu apa yang dia mau, nggak mau ngorbanin nilai demi persetujuan sesaat, dan tetap teguh pada keyakinan. Jadi, singkatnya, berhenti deh cari validasi terus. Kalau kamu mau hubungan yang tahan lama dan bermakna, jadilah pria yang nyaman dengan dirinya sendiri, hormati diri, dan jalani hidup sesuai dengan nilai-nilai kamu. Prinsip stoik ini nggak cuma bikin kamu lebih menarik, tapi juga bikin hubunganmu jadi lebih dalam dan memuaskan. Ingat, kepercayaan diri yang sejati itu datang dari dalam. Saat kamu hidup dengan prinsip ini, wanita akan tertarik padamu secara alami. Nomor 4, percayalah pada kemampuanmu. Aku mau bilang, percaya pada diri sendiri itu penting banget. Nggak cuma dalam hidup, tapi juga dalam stoicisme. Dalam filosofi stoik, rasa percaya diri dan yakin sama diri sendiri adalah kunci untuk hidup yang bermakna dan memuaskan. Ini soal kamu sadar nilai dirimu, dan tahu kalau nilai itu nggak bergantung sama orang lain. Coba deh, bayangin kamu lihat diri kamu sebagai hadiah. Kalau kamu sudah percaya bahwa kamu berharga dan layak, orang lain juga akan mulai melihat kamu seperti itu. Misalnya, kamu masuk ke sebuah ruangan dengan percaya diri, kayak kamu tahu nilai dirimu. Gimana? Kira-kira reaksi orang? Mereka pasti tertarik sama keyakinan kamu dan bakal menghargai kamu seperti yang kamu pantas dapatkan. Kalau kamu ketemu orang baru, dan kamu mikir kamu nggak cukup baik, pasti kamu bakal kelihatan nggak percaya diri atau malah terlalu berusaha menyenangkan. Wanita biasanya bisa nangkep itu dan mungkin nggak menganggap kamu menarik. Tapi kalau kamu yakin kamu itu hadiah, sikapmu berbeda. Kamu berdiri tegak, bicara jelas, dan bersikap percaya diri. Sikap kayak gini tuh magnet banget, bikin orang termasuk wanita tertarik sama kamu. Di tempat kerja juga sama. Kalau kamu yakin kamu berharga dan mampu, kamu bakal lebih percaya diri menghadapi tantangan dan hasilnya pasti lebih baik. Sikap kayak gini bisa bikin kamu dapat promosi, dihargai, dan dihormati rekan kerja. Dalam hubungan juga, kalau kamu tahu kamu berharga, kamu otomatis menetapkan standar bagaimana kamu ingin diperlakukan. Wanita akan sadar dan mulai ngejar kamu karena mereka tahu nilai kamu. Ingat, ini bukan soal sombong atau merasa lebih baik dari orang lain, tapi soal punya rasa harga diri yang sehat. Marcus Aurelius bilang, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Jadi, kalau kamu mulai lihat dirimu sebagai hadiah, harga dirimu naik dan kamu bakal lebih bahagia. Cara prakteknya, hormati diri kamu sendiri dan rawat dirimu. Lakukan hal-hal yang bikin kamu lebih percaya diri seperti olahraga, ngejar hobi, dan bikin tujuan pribadi. Sering-sering ingat kekuatan dan pencapaian kamu supaya percaya diri makin kuat. Kalau kamu percaya pada diri sendiri dan bawa diri dengan percaya diri, itu bikin kamu makin menarik. Dan otomatis wanita jadi lebih tertarik sama kamu. Dengan menerapkan prinsip stoik ini, kamu nggak cuma ningkatin hubungan, tapi juga kualitas hidup kamu secara keseluruhan. Jadi mulai sekarang, lihatlah dirimu sebagai hadiah dan lihat gimana cara orang mulai memandang dan berinteraksi dengan kamu berubah. Nomor 5. Pilihan yang kamu buat punya dampak besar dalam hubungan. Aku mau ngajak kamu ngobrol soal satu hal penting. Ketegasan. Dalam stoicisme, jadi orang yang tegas dan jelas itu nilai utama. Dan percaya deh, punya kemampuan buat ambil keputusan dengan yakin bisa bikin kamu jauh lebih menarik di mata wanita. Soalnya itu nunjukin kalau kamu bisa memimpin dan mengendalikan hidupmu sendiri. Bayangin kamu mau ketemu cewek buat kencan. Daripada bingung nentuin mau kemana dan bikin suasana jadi canggung, kenapa nggak ambil inisiatif aja? Coba cari tahu dulu tempat makan yang oke, sesuai budget, dan kira-kira dia bakal suka. Ini bukan cuma soal tempat, tapi soal nunjukin kalau kamu peduli dan siap. Dua hal yang sangat dihargai. Misalnya, kamu udah siap ajak dia ke restoran kecil yang cozy dan menyajikan makanan kesukaannya. Pas kamu jemput dan langsung bilang, kita makan di sini ya, dia pasti bisa ngerasain usahamu. Dan sikap percaya diri kamu itu akan ninggalin kesan yang kuat. Ketegasan kamu itu tanda kalau kamu bukan cuma ngomong doang, tapi juga bisa bertindak. Ini sejalan banget sama prinsip stoik, fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, ambil tanggung jawab atas keputusanmu sendiri. Wanita suka sama pria yang bisa ngambil alih dan gak takut buat bertindak. Sebaliknya, kalau kamu terus menghindar buat ambil keputusan, dia bisa aja yang ngambil alih. Dan walaupun kelihatannya nggak masalah, ini bisa bikin dinamika hubungan jadi nggak seimbang.
Kebanyakan wanita lebih suka pria yang bisa memimpin dengan tenang, bikin keputusan, dan konsisten dengan pilihan itu. Dan satu lagi, bersikap tegas juga bisa bantu kamu jaga jarak dari jebakan terlalu cepat naksir atau terlalu berusaha buat disukai. Kamu jadi tetap setia sama nilai-nilaimu dan gak gampang goyah. Ini nunjukin kalau kamu punya integritas dan tahu apa yang kamu mau. Kualitas yang justru bikin kamu makin menarik. Stoicisme ngajarin kita buat tetap tenang dan nggak terbawa oleh situasi. Dalam hubungan, ini artinya kamu nggak perlu mati-matian buat nyenengin orang lain sampai kehilangan jati diri. Justru, dengan punya pendirian, kamu memperlihatkan kalau kamu menghargai dirimu sendiri. Dan itu bikin orang lain juga menghargaimu. Jadi, dalam setiap hubungan, mulai dari sekarang, buatlah pilihan yang punya arti. Ambil kendali, jangan ragu buat tegas, dan lihat sendiri gimana hal ini bisa bikin kamu lebih disegani dan diinginkan. Sikap seperti ini bukan cuma bikin hubunganmu lebih sehat, tapi juga membangun rasa percaya diri dan harga diri yang kokoh, sesuai dengan inti ajaran Stoik. Kalau kamu masih dengerin sampai sini, aku pengen ajak kamu buat ninggalin komentar, atau cukup ketik keputusanku berarti di bawah. Ini jadi tanda kecil kalau kamu benar-benar serius di perjalanan jadi versi terbaik dari dirimu. Ayo, kita terus tumbuh bareng-bareng. Nomor 6, minta bantuan dengan cara yang tepat. Kamu pernah nggak lagi deket sama seseorang yang kamu suka, terus pengen membangun koneksi yang lebih dalam? Salah satu cara yang simple, tapi punya dampak besar adalah minta bantuan kecil. Kedengarannya sepele ya, tapi ternyata ini bisa bikin hubungan kalian jadi lebih dekat. Jadi gini, saat kamu minta bantuan, kamu secara nggak langsung ngasih dia ruang buat berinvestasi ke kamu. Ada istilah psikologis namanya efek Benjamin Franklin. Intinya, orang cenderung lebih suka sama orang yang pernah mereka tolong. Aneh, tapi masuk akal kan? Tapi tenang, ini bukan berarti kamu jadi orang yang bergantung. Dalam stoicisme, kita diajarin buat mandiri dan tenang. Jadi, kalau mau minta bantuan, pastikan itu hal kecil dan masuk akal. Nggak perlu yang berat-berat. Contohnya nih, kamu bisa tanya, kamu punya rekomendasi buku yang bagus? Atau menurut kamu, mana yang lebih seru buat ditonton malam ini? Hal kayak gini kelihatannya remeh, tapi bisa jadi awal percakapan yang nyambung dan hangat. Atau misalnya kalian lagi di kedai kopi, terus kamu tahu dia paham soal kopi. Kamu tinggal bilang, aku lagi nyari rasa kopi yang beda. Kamu ada saran nggak? Ini nggak cuma bikin kamu kelihatan menghargai pendapat dia, tapi juga kasih kesan kamu terbuka dan easy going. Yang penting, jangan kebablasan. Kalau kamu minta bantuan terus-menerus, dia bisa mikir kamu nggak mandiri. Dan jujur aja, itu bukan sesuatu yang menarik. Cewek suka sama cowok yang kelihatan bisa ngurus diri sendiri. Yang kuat tapi tetap bisa menghargai orang lain. Kalau dia udah bantu, jangan lupa kasih timbal balik. Misalnya setelah dia rekomendasiin buku, kamu bisa balas dengan ngasih saran film yang menurutmu keren. Jadi, interaksinya dua arah, bukan berat sebelah. Terakhir, pastikan bantuan yang kamu minta tuh sopan dan gak bikin dia risih. Boleh aja tanya pendapat atau minta bantu pilih hadiah buat teman, tapi jangan sampai minta tolong hal-hal yang terlalu pribadi atau ngerepotin. Intinya, minta bantuan kecil bisa jadi cara yang halus tapi efektif buat bangun kedekatan. Bukan karena kamu nggak bisa sendiri, tapi karena kamu tahu cara membangun hubungan dengan bijak. Dengan tetap tenang, mandiri, dan perhatian. Seperti yang diajarkan Stoik, kamu bukan cuma kelihatan menarik, tapi juga bikin dia merasa dihargai. Dan itu bisa bikin dia makin ingin dekat sama kamu. Karena dia lihat kamu sebagai sosok yang kuat, tapi tetap punya hati. Ingat, bukan soal banyaknya bantuan yang kamu minta, tapi bagaimana kamu bikin setiap momen jadi berarti dan penuh respect. Nomor 7, ajak ngobrol lebih dalam. Aku mau ajak kamu ngobrol soal satu hal yang sering diabaikan tapi sebenarnya sangat powerful dalam membangun koneksi, yaitu percakapan yang mendalam. Ini bukan cuma bikin kamu terlihat lebih menarik di mata wanita, tapi juga bikin kalian merasa lebih nyambung satu sama lain. Dan ya, ini sangat nyambung sama prinsip Stoik yang menghargai koneksi yang jujur dan bermakna. Kadang kita terlalu nyaman di zona obrolan ringan, cuaca, pekerjaan, atau makanan favorit. Tapi kalau kamu pengen dia benar-benar merasa dekat, kamu perlu berani masuk ke obrolan yang lebih dalam. Gimana caranya? Misalnya nih, kamu tahu dia seorang pengacara. Jangan cuma tanya, kamu suka nggak sama kerjaanmu? Coba gali lebih jauh. Apa sih yang bikin kamu tertarik jadi pengacara?
Pertanyaan kayak gini bisa ngasih dia ruang buat cerita tentang mimpi, alasan, atau perjalanan hidupnya. Dan itu bikin kamu terlihat peduli. Kamu juga bisa tanya hal-hal yang lebih personal tapi tetap nyaman. Kayak gimana masa kecilmu? Ada nggak momen dalam hidupmu yang paling ngubah cara kamu melihat dunia? Dengarkan baik-baik. Respon kamu penting banget. Kamu bisa bilang, wah itu keren banget. Atau ceritakan pengalamanmu yang mirip. Percakapan ini bukan soal interogasi, tapi soal berbagi. Dan saat kamu bisa hadir sebagai pendengar yang tulus, dia bakal merasa dilihat dan dihargai. Bukan cuma dinilai dari penampilan atau status. Ini juga sejalan sama ajaran Stoik. Kita belajar buat memahami orang lain, bukan menghakimi. Kita hadir sepenuhnya, fokus, dan jujur dalam interaksi. Dan saat kamu melakukan itu, kamu jadi pribadi yang bikin nyaman, dan itu sangat menarik di mata wanita. Percakapan yang dalam itu ibarat jembatan. Makin banyak kamu gali, makin kuat jembatannya. Kamu bisa bantu dia merasa aman, nyaman, dan dipahami. Dan tanpa disadari, itu bisa membuat dia ingin terus terhubung sama kamu. Jadi, lain kali kamu ngobrol dengan seseorang yang kamu suka, jangan cuma berhenti di permukaan. Ajak dia menyelam lebih dalam. Tunjukkan kalau kamu benar-benar ingin kenal dia, bukan cuma sebagai sosok menarik, tapi sebagai pribadi yang utuh. Percaya deh, cara ini jauh lebih powerful daripada sekadar gombalan atau usaha tampil keren. Ini tentang menjadi tulus, hadir, dan penasaran. Kualitas yang gak cuma bikin kamu berkesan, tapi juga bikin dia betah dekat sama kamu. Nomor 8, belajar ngobrol dengan cara yang bikin nyambung. Aku mau ngobrol sama kamu tentang hal yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya penting banget. Komunikasi. Kalau kamu nggak bisa menyampaikan pikiran dan perasaan dengan baik, hubungan bisa gampang banget renggang. Tapi kalau kamu bisa ngobrol dengan percaya diri dan tulus, itu bisa jadi daya tarik yang besar. Saat kamu bicara, coba sampaikan pendapat dengan yakin. Tapi tetap sopan dan terbuka. Kamu nggak perlu selalu setuju sama orang lain, apalagi cuma demi terlihat baik. Misalnya, kamu lagi ngobrol bareng teman-teman di pesta, dan mereka semua memuji Paris sebagai kota liburan favorit. Tapi kamu justru punya pengalaman keren di Kyoto. Jangan ragu buat cerita. Aku malah suka banget Kyoto, soalnya suasananya tenang dan penuh budaya, beda banget sama tempat lain. Percaya deh, pendapat yang jujur dan beda bisa bikin kamu lebih menonjol, asalkan disampaikan dengan cara yang enak. Komunikasi yang efektif itu bukan berarti kamu harus terus bicara. Kadang, justru dengan mendengarkan secara aktif dan menanggapi dengan tulus, kamu terlihat jauh lebih menarik. Kalau seseorang cerita tentang pengalaman pribadinya, tanggapi dengan rasa peduli, dan kalau bisa, sambungkan dengan pengalamanmu sendiri. Itu bikin percakapan terasa hangat dan bermakna. Prinsip Stoik juga ngajarin kita untuk berpikir dulu sebelum bicara. Tanya diri sendiri, apa yang mau aku katakan ini bermanfaat? Apakah ini bisa bikin suasana lebih baik? Kalau iya, baru sampaikan. Sikap seperti ini nggak cuma bikin kamu terlihat bijak, tapi juga bikin orang lain merasa dihargai saat ngobrol sama kamu. Kamu juga bisa latih kemampuan ngobrol dengan ikut aktif di sekitar kamu. Berani melempar candaan ringan, ngomong hal-hal yang punya makna, dan jangan cuma ikut arus. Misalnya lagi ngobrol soal film, jangan cuma bilang, seru sih. Coba tambahkan, aku suka karakter utamanya karena dia ngingetin aku buat tetap kuat meski keadaan sulit. Hal kayak gini nunjukin kamu punya kedalaman dan itu bikin orang penasaran. Tapi yang paling penting dari semua itu, dengerin. Saat kamu benar-benar mendengarkan, kamu kasih sinyal kalau kamu peduli dan menghargai dia. Bayangin kamu lagi kencan dan dia cerita soal mimpi atau tantangannya. Kalau kamu beneran fokus dan tanggapin dengan empati, dia bakal ngerasa nyambung sama kamu, jauh lebih dalam dari sekadar daya tarik fisik. Jangan lupakan bahasa tubuh juga ya. Postur tubuh yang tegap dan senyum yang tulus bisa nunjukin kamu percaya diri dan terbuka. Kadang apa yang kamu sampaikan lewat tubuh malah lebih kuat dari kata-kata. Terakhir, komunikasi yang baik juga butuh empati. Coba lihat dari sudut pandangnya, bahkan kalau kamu nggak setuju. Kamu nggak harus ikut-ikutan setuju, tapi cukup dengan bilang, menarik juga cara kamu mikir, boleh ceritain lebih banyak. Itu nunjukin kalau kamu terbuka dan menghargai perbedaan. Intinya, komunikasi itu soal nyambung, bukan sekadar ngomong. Kalau kamu bisa bicara dengan jelas, dengar dengan hati, dan tetap hadir dengan niat baik, kamu akan jadi pribadi yang bukan cuma menarik, tapi juga bikin orang betah. Dan itu menurutku adalah kunci dari hubungan yang kuat dan penuh makna.
Jadi, yuk, latih terus cara kamu ngobrol. Bukan buat jadi pintar ngomong, tapi supaya kamu bisa benar-benar terhubung. Nomor 9, tetap punya sisi misterius. Aku tahu jadi terbuka itu penting dalam membangun hubungan. Tapi tahukah kamu, menyisakan sedikit misteri justru bisa bikin kamu makin menarik. Nggak semua hal tentang dirimu harus langsung dibuka di awal. Biarkan dia mengenal kamu pelan-pelan, kayak ngebuka satu demi satu halaman buku yang bikin penasaran terus. Misalnya nih, kamu pernah punya pengalaman seru waktu traveling ke desa terpencil di pegunungan. Kamu bisa cerita sekilas, tapi jangan langsung ceritain semuanya. Bilang aja, aku pernah ke tempat yang benar-benar jauh dari kota, suasananya beda banget. Nah, itu bikin dia penasaran dan mungkin akan nanya, terus gimana ceritanya? Di situ kamu menciptakan momen yang bikin dia ingin tahu lebih banyak tentang kamu. Selain cerita masa lalu, ruang pribadimu juga bisa jadi bagian dari misteri yang bikin tertarik. Kalau kamu punya hobi kayak melukis, nulis, atau main musik, nggak perlu selalu update semua hal yang kamu lakuin. Cukup kasih tahu bahwa kamu punya passion di situ, tanpa harus menjelaskannya detail. Ini nunjukin kamu punya hidup yang bermakna dan nggak bergantung pada orang lain. Dan percaya deh, itu daya tarik yang kuat. Kalau dipikir-pikir, ini sejalan banget sama prinsip Stoik. Filosofi Stoik ngajarin kita buat mandiri, punya ketenangan batin, dan nggak nyari validasi dari luar. Dengan tetap punya sisi yang kamu simpan buat dirimu sendiri, kamu menunjukkan kalau kamu punya kedalaman, bukan orang yang gampang ditebak atau selalu cari perhatian. Coba pikirin Marcus Aurelius, dia salah satu tokoh Stoik yang dalam banget pemikirannya, tapi nggak merasa perlu cerita semuanya ke orang lain. Ada bagian dari dirinya yang tetap pribadi, dan justru itu yang bikin dia terlihat kuat dan menarik. Kamu pun bisa begitu, jadi pribadi yang hangat dan terbuka. Tapi tetap punya ruang pribadi yang nggak semua orang tahu. Penting juga untuk diingat, menjaga misteri bukan berarti kamu main tarik ulur atau berpura-pura. Ini soal jadi diri sendiri dengan lebih sadar dan elegan. Kamu tetap jujur dan apa adanya, tapi nggak langsung membuka semua kartu di awal. Biar dia punya kesempatan buat mengenal kamu secara alami, satu lapis demi satu lapis. Jadi yuk seimbangkan antara keterbukaan dan misteri. Tunjukkan siapa kamu, tapi biarkan beberapa bagian tetap jadi sesuatu yang bisa dia temukan seiring waktu. Cara ini bisa bikin hubungan kalian terasa lebih dalam, karena ada rasa penasaran yang sehat dan ketertarikan yang tumbuh dari proses mengenal, bukan sekadar penampilan luar. Dan yang paling keren, dia bakal ngejar kamu bukan karena kamu berusaha tampil menarik, tapi karena kamu memang punya karakter yang bikin dia ingin tahu lebih banyak. Nomor 10, kunci utamanya adalah kesabaran. Kalau aku boleh jujur, satu hal yang sering dilupakan banyak pria dalam hubungan adalah kesabaran. Padahal ini bukan cuma soal menunggu, kesabaran itu fondasi kuat yang bikin kamu beda dari kebanyakan pria lain. Bayangin kamu lagi ngobrol sama cewek yang kamu suka. Daripada buru-buru mengisi setiap jeda atau nanya hal yang terlalu pribadi, kamu ambil waktu buat benar-benar dengerin. Kamu nggak asal nyamber, tapi kasih ruang buat dia cerita. Sikap tenang kayak gini justru nunjukin kamu percaya diri dan punya pengendalian diri. Dua hal yang kelihatan banget keren di mata wanita. Kalau kamu belajar filosofi Stoik, kamu bakal ngerti betapa pentingnya mengendalikan reaksi. Dalam situasi yang panas atau emosional, orang Stoik nggak langsung meledak. Mereka tarik napas, mikir dulu, baru ngomong. Sikap sabar kayak gini itu bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya. Ini bukti kamu kuat secara mental dan emosional. Cewek tahu dan sadar banget soal ini. Mereka bisa ngerasain mana cowok yang stabil, mana yang gampang kebawa emosi. Dan percayalah, cowok yang bisa jaga emosi itu jauh lebih dihargai. Karena mereka kelihatan dewasa dan bisa diandalkan. Kamu jadi sosok yang bikin mereka merasa aman. Bukan karena kamu keras, tapi karena kamu tenang. Dan sabar itu bukan cuma soal ngobrol, tapi juga soal jalanin hubungan. Kadang kamu butuh waktu buat kenal lebih dalam. Kalau kamu buru-buru, semua malah jadi terasa dipaksakan. Tapi kalau kamu biarkan semuanya berkembang secara alami, kamu kasih ruang buat tumbuhnya koneksi yang tulus. Jujur aja, cowok yang sabar itu kelihatan beda. Di dunia yang serba cepat dan penuh drama, kamu jadi kayak nafas segar yang bikin cewek mikir, wah dia beda ya. Dan kamu juga bakal ngerasain sendiri, makin sabar kamu, makin damai dan kuat perasaanmu. Sebaliknya, cowok yang gak sabaran cenderung kelihatan belum matang. Mereka gampang marah, gampang kecewa, dan kadang bikin cewek merasa gak aman.
Sikap impulsif kayak gini bisa bikin hubungan jadi nggak stabil. Jadi aku saranin, tanamkan kesabaran dalam setiap bagian hidupmu, mulai dari obrolan kecil sampai tujuan jangka panjangmu. Kesabaran bukan cuma bikin kamu lebih menarik di mata wanita, tapi juga bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kuat, tenang, dan penuh kontrol. Terima kasih banget udah nemenin perjalanan kita hari ini. Aku harap apa yang kita bahas bisa ngebuka pikiran kamu, bukan cuma soal hubungan, tapi juga soal jadi pribadi yang lebih baik. Kalau menurutmu konten ini berguna, jangan ragu buat kasih tanda suka. Itu bantu banget biar kita bisa terus nyajikan hal-hal yang bermakna. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Tetap sabar, tetap berpijak pada nilai, dan terus jadi pria yang punya kendali atas dirinya sendiri. Pria yang memang pantas untuk dikejar.